Halo semuanya, pernah dengar gak sih kasus di mana laporan perusahaan lapor untung miliaran di laporan keuangan, tapi pas dihitung kembali, pajaknya ternyata bayarnya kecil atau malah rugi? Nah, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama aku Anggirira Bakara dengan akhiran NIM 239. Nama aku Putri Pantisya Berpapukasari dengan NIM akhir 242. Nama aku Restu Mustafa dengan NIM akhir 228. Nama aku Avanes Nabilan Saksono dengan NIM akhir 249. Nama aku Alfonso Pratama Tarigan dengan NIM akhir 223. Di sini kita akan bedah rahasianya, yaitu rekonsiliasi fiskal atas pendapatan. Pertanyaannya, kenapa sih laba di akuntansi itu bisa beda sama laba di pajak? Sederhananya gini, standar akuntansi keuangan atau SAK dan undang-undang pajak itu punya bos dan tujuan yang berbeda. Akuntansi komersial itu ditujukan untuk investor dan manajemen. Prinsipnya accrual basis dan substances over form. Yang penting, substansi ekonominya kelihatan untuk menilai kinerja perusahaan. Sedangkan aturan pajak tujuannya untuk mengamankan penerimaan negara dan butuh kepastian hukum yang pasti. Pajak nggak bisa cuma nebak-nebak potensi untung. Transaksinya harus pasti dan sesuai dengan undang-undang. Makanya banyak banget nih pendapatan yang diakui akuntan tapi ditolak sama fiskus. Perbedaan prinsip inilah yang melahirkan koreksi fiskal. Ada yang sifatnya beda tetap dan ada yang sifatnya beda waktu. Mari kita bedah satu persatu. Halo, aku Syafira dan aku akan bahas jenis koreksi yang pertama dari kelompok binatang, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final sesuai pasal 4 ayat 2. Persingkat, sifat PPh final, pajaknya langsung dipotong tuntas saat penghasilan itu diterima. Contohnya, katakanlah perusahaan kita punya proyek sampingan jasa konstruksi. Nah, atas pendapatan jasa konstruksi tersebut langsung dipotong tarif 3% secara final oleh pemberi kerja. Di catatan akuntansi komersial kita, uang yang masuk itu tentu dicatat sebagai pendapatan yang menambah laba. Tapi coba posisikan diri kalian sebagai orang pajak. Karena di awal pendapatan itu sudah dipotong pajak 3%, berarti urusan perpajakannya sudah close. Kalau pendapatan ini dibiarkan ikut terhitung di akhir tahun, perusahaan bakal kena pajak 2 kali dong sama tarif PPh badan. Makanya, secara fiskal, pendapatan ini wajib kita keluarkan dari perhitungan melalui mekanisme koreksi negatif, supaya laba kita turun dan pajaknya adil. Melanjutkan penjelasan Syafira yang tadi, saya Nasmi mau menambahin kategori beda tetap yang kedua, yaitu penghasilan bukan objek pajak sesuai pasal 4 ayat 3. Selain yang pajaknya sudah final, pemerintah kita juga sering ngasih insentif berupa pembebasan pajak untuk hal-hal tertentu. Contoh yang paling relevan itu buat wajib pajak badan adalah pendapatan dividen. Sejak diperlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan dipertegas di Undang-Undang HPP, dividen yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri dari perusahaan dalam negeri lainnya murni ditetapkan sebagai bukan objek pajak tanpa syarat minimal kepemilikan saham lagi seperti aturan di zaman dahulu. Bayangkan, perusahaan kita mendapatkan kucuran dividen miliaran rupiah di buku kas dan akuntansi. Bos pasti senang banget karena laba komersial naik drastis. Tapi pas isi SPT tahunan, kita sebagai tax planner harus maju dan bilang, tunggu, ini kan harusnya bebas pajak. Jadi, seluruh nominal dividen harus kita eliminasi dari laporan laba rugi menggunakan koreksi negatif. Kalau Syafira dan Nasmi tadi bahas perbedaan dan sifatnya permanen, aku Alfonso akan ngejelasin soal beda waktu atau beda temporer. Sesuai namanya, ini cuma masalah timing. Akuntansi dan pajak sebenarnya sepakat 100% kalau item ini adalah pendapatan. Tapi mereka debat soal kapan pendapatan ini boleh diakui. Contoh paling sering muncul adalah laba selisih kurs yang belum terrealisasi. Misal kita punya piutang usaha dalam bentuk US dollar, di tanggal 31 Desember kurs dolar lagi melambung tinggi. Secara akuntansi, lonjakan kurs ini wajib diakui sebagai laba di tahun tersebut. Karena nilainya naik tapi orang pajak mikirnya beda. Lah, uang dolarnya kan belum dikurskan ke rupiah, uang realnya belum di tangan. Masa iya perusahaan disuruh bayar pajak? Aturan pajak mengharuskan kita menunggu sampai uang itu benar-benar cair. Alhasil, laba selisih kurs tadi harus kita tunda pengakuannya lewat koreksi negatif di tahun ini. Efeknya apa? Ini akan memunculkan yang namanya kewajiban pajak tangguhan di neraca kita. Terakhir bersama aku Restu. Semua teori rumit-rumit tadi
ujung tombaknya ada di sini, yaitu kertas kerja rekonsiliasi fiskal. Kita buktikan betapa powerfulnya koreksi negatif atas pendapatan ini. Mari kita simulasikan di layar. Katakanlah setelah tutup buku, perusahaan mencatat laba komersial sebesar 55 juta rupiah. Wah, kelihatannya untung nih, siap-siap bayar pajak besar. Tapi pertama-tama kita masukkan koreksinya. Pertama ada pendapatan jasa konstruksi yang sudah kena PPh final. Kita koreksi negatif 10 juta. Kedua ada dividen yang bebas pajak dari Nazmi, kita koreksi negatif 50 juta. Terakhir ada laba selisih kurs yang belum cair dari Alfonso, kita koreksi negatif lagi 15 juta. Nah, didapatkan total koreksi negatif kita mencapai 75 juta rupiah. Coba kita hitung bareng-bareng. Laba komersial kita 55 juta dikurangi total koreksi kita sebesar 75 juta. Hasilnya, penghasilan kena pajak kita justru menunjukkan angka defisit sebesar minus 20 juta rupiah. Nah, dari yang awalnya kira untung 55 juta, secara fiskal perusahaan kita bahkan ternyata mengalami rugi fiskal sebesar 20 juta. Tetapi 20 juta ini bisa kita jadikan kompensasi kerugian fiskal untuk mengurangi pajak di tahun-tahun berikutnya. Itulah kenapa pentingnya memahami rekonsiliasi fiskal atas pendapatan yang sangat krusial. Sekian bedah materi dari kelompok 5. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Kelompok 5, pendapatan dikoreksi fiskal terpenuhi. Kelompok 5 mengucapkan Terima kasih, Murifa.